Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu bersama kami, Mukhtalifun Alwan. Ikhwan wal akhwat, pada video kali ini kami kembali mengundang Bapak Supangat yang sudah beberapa kali memang kita undang kemari. Hari ini kita coba bincang-bincang dan ngobrol bersama beliau. Langsung saja kita sapa Pak Pangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak seger, Pak. Alhamdulillah. Walaupun tadi kemarin hujan deras ya. Hujan deras. Tapi ditempuh ya. Tempuh itulah riskun. Iya, alhamdulillah. Jangan menyesali dengan kondisi hujan. Rahmat, betul. Ya, Pak Pangat, langsung aja ya. Jadi gini Pak Pangat, obrolan kita kali ini kita mulai dengan mungkin fenomena yang lagi viral lah hari ini. Oh boleh. Apa? Antara apa ya? Ya bisa dibilang si pesulap merah itu dengan ya sosok itu tadilah yang dianggap punya ilmu tinggi dalam apa namanya agama ya mungkin ya. Ya. Hingga dianggap bisa punya sesuatu lah, bahkan bisa menyembuhkan segala macam. Terlepas dari itu, tapi satu sisi yang aku melihat bahwa terperangkapnya masyarakat dengan apa ya tampilan ya kan yang dia buat. Kira-kira gimana menurut Pak Pangat? Kalau menyikapilah berita yang lagi viral ya sekarang ini ya. Betul, lagi rame. Sebetulnya ketika kita bicara Islam, apalagi ketika bicara tentang iman, orang sekarang memang gampang terperangkap dengan kelihan cara menyampaikan, cara ngomong. Oh, retorikanya. Retorikanya. Bukan sebetulnya bukan karena keilmuannya. Gitu. Nah, kadang-kadang orang sekarang memang dasarnya pandai cakap. Oh, soal ngomong berbau agama dianggap ya, paham agama lah ya. Agama. Apalagi dibungkus dengan tampilan yang Islami. Iya, gitu dia. Ditambah embel-embel panggilan, jadilah itu. Bisa jadi itu. Sebetulnya yang buat itu siapa? Ya memang masyarakat sendiri yang buat gitu. Sebetulnya bukan pengakuan dari seseorang. Karena memang diakui oleh masyarakat, tanpa kita mempublikasikan diri pun, ya memang dianggap ustadz sama orang gitu. Padahal kita bukan ustadz. Gitu. Memang seperti itu. Kita bukan pandai, tapi karena kita memang bisa ngomong, dianggap orang kita pandai. Ujungnya karena pandai agama didatangi orang untuk berobat. Ya gitu bisa macam. Apalagi zaman sekarang ini kan seakan-akan Quran itu bisa mengobati semua hal. Sebetulnya betul, Quran itu bisa mengobati semua hal. Tapi yang berkaitan dengan kolbu, yang berkaitan dengan hati. Dalam ya? Dalam gitu. Oh iya, betul-betul. Jadi memang ya itulah walaupun sudah apa tadi ada konflik segala macam ya cuma nyorotin di sisi itunya gitu. Boleh. Iya kan, barangkali apa ya orang ketika sudah berpenampilan yang Islami langsung dianggap sudah paham agama atau ilmu agamanya sudah tinggi, ujungnya kebablasan ya. Padahal ini yang seru nih Pak Pangat. Gimana sih kita mengindikasi seseorang atau kita sendiri mengindikasi diri kita sendiri lah itu sudah beriman atau belum? Nah kira-kira gimana Pak Pangat? Kalau yang saya pahami begini, kalau kita beranjak di surat Al-Hujurat ayat 15. Ayat 15. Langsung angkat ayat nih ya. Ya, biar nanti kan karena tadi kan nanya indikasi lah kan gitu kan orang beriman gitu. Mengindikasi diri kita sendiri nih. Diri kita sendiri, bukan mengindikasi orang ya. Enggak, ya diri kita sendiri. Karena memang kita kalau secara umum manusia ini kan lebih suka melihat keluar ketimbang melihat ke dalam. Seyogianya ketika kita memang umat Islam yang benar, ya kan, mau mengimani diri kita yang benar, kita melihatnya ke dalam, jangan dulu melihat ya. keluar. Kalau menunjuk pun kita keluar, coba cara kita menunjukkan gini kan. Jari satu kan cuma keluar, jari yang lainnya kan ke dalam. Oh iya. Betul. Cuman kenapa? Cuman yang keluar ini aja yang selalu diperhatikan orang. Kenapa ke dalamnya ini tidak? Padahal kan lebih banyak ke dalam ini. Harusnya gitu ya. Seharusnya begitu. Lebih banyak ke dalam. Banyak melihat ke dalam, jangan banyak melihat keluar. Jangan pandai menilai orang ya. Coba nilai diri sendiri dulu. Coba lihat nilai sendiri, diri kita sendiri. Berarti betul lah tadi pertanyaannya Pak Pangat ya. Mengindikasi diri kita apakah sudah beriman atau belum? Iya. Gitu ya. Kalau pakai bahasanya sejauh mana sih kita sudah beriman? Nah, gitulah dia. Iya. Atau mungkin mengindikasi diri kita ini sudah ada tanda-tanda keimanan atau belum? Mungkin bisa gitu ya. Seperti itu. Karena mulai beriman. Oke, tadi ayat berapa? Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat ayat 15 ya. Al-Hujurat ayat 15. Apa enggak ya? Iya. Dibacakan ya, Pak? Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Nah, sampai situ aja dulu kan. Ya, Pak.
Dia Allah jelas itu membunyikan lafaznya innamal mu'minun. Berarti kan sesungguhnya orang-orang yang mukmin. Ya. Ini kan pelaku ini kan. Ya, orangnya ya. Ya kan? Pelaku dari kata orang-orang yang beriman. Kan begitu nih kan? Ya. Jadi kalau kita pahami secara umum, kata iman itu kan secara umum lah kita bilangnya. Percaya. Dengan percaya. Ya, yakin. Yakin. Kan gitu-gitu kan. Coba kita telusuri. Kalaulah kata mukmin itu adalah diri kita sebagai sang pelaku. Mukmin itu kan juga diterjemahkan secara umum kan terpercaya, amanah, ya kan? Bisa juga amanah terpercaya. Bisa juga. Jadi kalau kita contoh kecilnya saja, bagaimana kita bisa memahami keimanan kita pribadi, sebagaimana sejauh mana lah kita bilang keimanan kita itu, beranjak dari kata mukmin yang kita pegang, betulkah kita sudah terpercaya? Nggak usah jauh-jauh lah, di level keluarga saja. Ya kan? Betulkah misalnya kita punya 7 saudara, ya kan? Ada adik, ada abang, atau mungkin ditambah orang tua. Betulkah kita sudah bisa terpercaya dan dipercaya oleh keluarga kita? Terpercaya dan dipercaya. Iya, bab apapun. Oh, itu makna lain dari, atau ya makna lain dari iman tadi. Iya. Amanu tadi ya. Iya. Karena kan kita sebagai pelakunya. Iya. Berarti orang yang terpercaya atau orang yang dipercaya, itu juga indikasi mukmin. Iya. Karena apa? Bagaimana kita bisa mengindikasi diri kita pribadi kalau kita belum bisa membuktikan kepercayaan keluarga? Oh, ketika kita sudah dipercaya, berarti satu indikasi bahwa kita sudah mukmin, ya itulah ya. Iya, satu di antaranya. Ya kan banyak loh contoh ketika dipercaya tapi juga nggak amanah. Berarti belum mukmin ya, Pak? Belum lah, nggak usah cerita. Nggak usah cerita iman ya? Nggak usah cerita iman. Nah, gitu dia. Terpercaya pun belum ya? Terpercaya pun belum. Dipercaya pun nggak bisa dikasih ya? Kepercayaan tapi tidak amanah juga, ya kan? Oh iya, gitu ngomong beriman pula. Gitu pun ngomong beriman. Tapi itu memang pada dasarnya kan orang seperti itu. Ketika orang dibilang kau belum beriman, pasti orang akan marah. Iyalah. Padahal dia nggak bisa ngindikasi dirinya. Padahal kalau dia buka ayat ini, dia pahami bahwa mukmin itu satu diantaranya adalah terpercaya dan bisa dipercaya gitu ya tadi. Nah, dia bisa mengindikasi. Bisa mengindikasi. Tolak ukur gitu kan. Tolak ukur. Aku belum terpercaya nih, berarti perbaikannya di situ. Mungkin gitu ya. Secara introspeksi diri, kalau kita tadi kan secara umumnya kan lebih kepada melihat keluar. Coba lihat diri kita sendiri, betulkah kita sudah terpercaya dan sudah dipercaya oleh keluarga kita? Nggak usah secara umumnya orang banyak. Umat lah ya mungkin. Umat lah kita bilang. Jangan-jangan kita pandai ngomong di luar sana, penampilan kita ngustad dan pandai bab apapun, tapi di keluarga tidak terpercaya, tidak bisa dipercaya. Justru orang terdekat pun belum bisa dipercaya ya? Belum bisa. Nah ini kan orang kan terperangkapnya di situ kan. Orang mudah percaya dengan seseorang hanya dengan sebuah penampilan yang seakan-akan dia mukmin kali. Oh iya betul. Nah, seolah-olah gitu tampilannya orang yang beriman. Iya, gitu dia. Padahal ya itulah. Ya, pada sini kita lihatlah dengan kasus-kasus yang sekarang ini yang terjadi. Ya kita bukan menyalahkan peristiwanya tapi kan amat sangat disayangkan ketika kita mudah saja percaya dengan seseorang. Iya, dari penampilan ya. Dari segi penampilan. Nah, kan begitu dia. Dan gaya bicaranya. Dengan gaya bicaranya. Apalagi zaman sekarang kan zaman berpendidikan. Semua orang kan diajari dengan bagaimana berretorika yang bagus lah. Iya, betul. Kan begitu dia. Iya. Wah, ya, nah, jadi jangan terperangkap di situnya. Nah, ketika kita bisa terpercaya dan kita bisa amanah, disitulah baru beranjak bagaimana keimanan kita. Pengakuan lah. Nah, kan gitu kan? Iya. Bagaimana pengakuan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan ada dua ya. Kalau kita bilang Allah itu kan bentuk ghaibnya, kita bilang bentuk yang nggak nampaknya. Kalau Rasulnya ini kan bentuknya nampak. Oh, apa namanya? Zohir ya. Iya. Nah, kan begitu kan? Iya, betul. Lalu bagaimana orang dengan mudahnya aku percaya, aku beriman kepada Allah? Ya kalau dicek jujur, Allah itu yang kayak mana sih? Nah, tapi kalau aku beriman kepada Rasul, gampang. Rasul kan ada sosoknya. Bisa dicontoh. Kan bisa dicontoh, sunahnya segala macamnya. Betul. Kan begitu kan? Iya, banyak riwayatnya bisa kita pelajari. Nah, kalau Allah ini kan di sini adanya. Iya, betul. Iya. Ya kan? Iya, di dalam kalbu kita, di dalam dada kita. Betul. Lalu
Makanya kan saya bilang tadi, yuk kita seharusnya menjadi orang-orang yang mukminun dulu. Namanya kita kan mau meningkatkan level bagaimana supaya kita bisa merasakan keimanan kita, kan gitu kan? Nah, jadi iya kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dulu. Kita harus bisa menjadi orang yang amanah dulu. Banyak loh orang sekarang yang penampilannya alim lah kita bilang, ketika dikasih sebuah amanah, tapi justru di situ dia berbuat, ya tahulah banyak kasus kan. Kalau itu tahu. Nah, gitu loh. Buktinya ya kita nggak sebut lah ya. Ya nggak sebut lah. Ini kan ada case-nya. Ada case-nya, faktanya, kan gitu kalau kan. memang tampilan itu jadi standar orang beriman atau enggak, itu Quran nggak akan dikorupsi, Pak. Iya. Betul ya? Iya. Dana haji nggak akan diselewengkan. Ya, semualah nggak usah cerita tentang pokoknya yang berbentuk yang namanya finansial. Iya, ini di sini kadang-kadang godaan iman lah kalau kita secara umumnya dipahami. Itu di sana, gitu. Pak. Di sana. Oh, di sana ya? Bukan di sini ya? Iya, di sana. Ya? Di sana itu godaan iman biasanya apa ya? Gampang tergoyah dengan yang namanya finansial. Iya, betul. Jadi betul nggak amanah. Nah. Justru satu lembaga yang image-nya itu agama, ya justru itu yang nggak amanah gitu. Padahal sudah dipercaya orang kan? Iya, harusnya terpercaya. Ya gitulah, Pak. Berarti dari ayat ini terindikasi ketika belum amanah, berarti belum beriman ya. Saya tidak bilang begitu. Ketika belum amanah, belum beriman, saya tidak bilang begitu. Cuman kalau menurut saya, pribadi saya, makanya saya bilang tadi kan, yuk coba kita lihat ke dalam saja, nggak usah lihat keluar. Betulkah kita sudah, kalau pakai kata mukminun tadi, kan gitu kan? Berarti ini cara Pak Pangat mengindikasi diri Pak Pangat. Iya, gitu. Sudah beriman atau belum? Betulkah kita sudah menjadi kepercayaan orang, atau memang bisa dipercaya orang? Betulkah kita sudah amanah apapun yang kasihkan amanah orang sama kita, betulkah kita sudah bisa menjalaninya? Jangan-jangan nanti ketika orang memberi amanah, tolong ya ini ada sedikit rezeki, berikanlah infak ini kepada lembaga sana misalnya, kan gitu kan? Jangan-jangan yang dikasih sekian, yang sampai cuma sekian. Oh banyak itu, Pak. Nah itu kan bagaimana namanya kan? Iya ada. Banyak tukang sunat. Oh, banyak tukang sunat ya kan? Iya, betul. Itulah kan banyak seperti itu kan. Di sana tapi ya, Pak. Di sana. Iyalah. Ya, kita kan tidak bicara di sini. Makanya saya bilang tadi kan saya juga tidak mau menuduh orang. Iya, betul. Itu kan contoh kan gitu kan. Paham. Bagaimana kita betul-betul bisa amanah. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita melihat lah, kalau kita mau jujur. Iya. Seakan-akan kan mereka yang bekerja. Jadi kalau mau belah jengkol lah, pada umumnya kan seperti itu kan. Padahal kenapa sih kita mau ya mengambil hak yang memang bukan hak kita? Harusnya ketika berpegang pada iman itu adalah amanah, nggak berani, Pak. Nggak berani lah, sampaikan dulu yang sebenarnya. Betul. Nah soal nanti hasilnya kan pasti akan nampak. Betul. Nah kalau Kim baca di ayat selanjutnya nih, Pak. Ya kan, nah gini kan. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Kan sampai situ tadi ya. Nah orang-orang yang amanah, orang-orang yang terpercaya itu, yaitu orang-orang yang meyakini, itu kan, yakin dengan Allah dan Rasul. Nah, artinya gini, menarik gini kan. Ketika dia yakin dengan Allah, dengan segala sifatnya lah, katakanlah Allah yang maha melihat, kan gitu. Dan ketika dia yakin dengan Rasul, katakanlah Muhammad dalam hal ini, kan boleh. Gitu. Dia kan termasuk beliau kan termasuk salah satu yang manusia paling amanah waktu itu. Itu kira-kira. Amin. Terpercaya. Dari Al-Amin kan gitu kan. Ya memang satu lafaz ya dengan iman ya. Nah, kalau memang lah si pelaku tadi kita katakan kita lah, ya kan, betul-betul meyakini Allah yang maha melihat, dan kita yakini bahwa Rasul Muhammad itu memang utusan Allah dengan sifatnya yang Al-Amin tadi, maka dia pasti akan menjaga ini. Dia nggak akan gampang menyelewengkan. Kan gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Ini kan terjadi tidak amanah ini, tidak bisa dipercaya ini kan terjadi, atau pengkhianatan lah kita bilang ya. Iya, pengkufuran lah. Betul. Ini kan terjadi karena dia nggak merasa bahwa Allah maha melihat. Gitu ya, Pak ya? Sama dengan dia nggak, kalau ayat ini ya, dia nggak amanubillah. Gitu ya, Pak ya? Bisa. Dan ditambah lagi bahwa Rasuli, dia nggak kenal itu bahwa Rasul itu, Muhammad itu Al-Amin. Kalau memang cinta dia sama Muhammad, cinta sama Rasul Muhammad, dia pasti tiru itu kelakuan Al-Aminnya. Nah ini kan enggak, seolah-olah ditepiskan macam Islam nggak ngajarkan amanah. Maka
Ini hakim Pak ya. Maka Iya. pantas dia apa ya disebut tidak beriman. Kenapa? Karena ke Allahnya dia nggak yakin, ke Rasulnya nggak dicontoh. Kira-kira gitu Pak ya. Bisa. Nah, ya makanya saya bilang tadi kan, saya ambil contoh tadi kan tentang bab keluarga saja. Ya. Keluarga sudah mengasih sebuah kepercayaan, kita khianati. Keluarga ngasih amanah, kita selewengkan. Secara sederhana itu ya, secara sederhananya kan begitu. Nggak usah bicara tentang level ke Allahnya. Iya. Nggak usah kita bicara level tentang ke Rasulnya. Iya, betul. Kata iman itu kan kalau nggak salah saya ketika dibayan oleh Ustadz Hero itu kan bentuk cinta itu kan. Iya, Kan gitu kan? Iya, betul. Nggak usah bicara cinta kepada Allah, cinta kepada keluarga saja nggak bisa dibuktikan. Dengan percayaan tadi. Iya, kalau diartikan percaya dengan level rendahnya lah, iman itu diartikan dengan percaya. Ya kepercayaan keluarga aja masih bisa kita khianati semana. Apalagi bicara tentang Allah yang memang bentuknya goib tadi. Goib apalagi tadi. Umat yang jauh lebih luas gitu ceritanya. Iya, kita bicara umat lebih luas kan. Betul. Nah gitu. Kalau Rasul oke lah, karena memang walaupun kita tidak sejaman Rasul. Jauh ya Pak ya. Ya kan. Jauh. Tapi secara sunnahnya kan masih bisa kita ikuti. Iya betul. Tapak ilasnya. Sejarahnya, apanya semua kan masih bisa kita pelajari. Iya, betul. Jelas yang memang dulu ada sosoknya. Nah gitu dia. Lalu kalau kita lanjutkan, kalau kita tadi kan bicara tentang orang ya, orang yang memang betul-betul mukmin, ya kan, yang dia cinta dengan Allah dan Rasulnya. Coba ayat selanjutnya. Summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, dia pakai kata summa lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan. Oh, yartabu ini keraguan. Nggak ada keraguan sama sekali di sini. Jadi yakin ya berarti yakin lah. Ya. Makanya ketika orang yang tadi, yang di depan tadi lah, yang saya contohkan tadi, ketika dia masih berkhianat, ketika dia belum ada sebuah keyakinan. Jadi masih ada sebuah keraguan tentang Allah dan Rasulnya. Maka dilanggarnya itu. Oh. Bisa saja orang, karena kita bilang tadi orang pintar, segala macam. Orang akan mudah berdalih. Allah kan maha melihat, Allah kan maha mengerti. Iya. Dengan apa yang kita lakukan. Betul. Orang bisa berdalih seperti itu. Iya. Tapi ketika kita sebetulnya sudah yakin dan kita memang tidak ada keraguan dalam membuktikan kita keimanan kita kepada Allah, ya kan? Seharusnya kita kan juga kita buktikan jihad kita. Betul. Di lafaz selanjutnya ya. Iyalah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Masalahnya kan kata jihad, kata anwal, kata naf, kan gitu kan? Kata fisabilillah, ini kadang-kadang orang dipisah-pisah. Dipisah-pisahnya begini loh. Banyak orang berjihad. Jihad secara umum kan diartikan dengan apa? Perang kalau kita tahu. Perang atau perjuangan kan begitu kan? Betul. Orang banyak berjuang untuk mendapatkan mal, untuk mendapatkan harta. Oh, justru jihadnya mal. Justru jihadnya ke pribadi. Oh. Secara umumnya kan kebanyakan lah kalau mau jujur. Salah menerjemahkan ya Pak? Salah menerjemahkan lah. Oh, sebentar Pak. Wajahadu bi amwalihim itu diartikan sebagai jihad demi mendapatkan mal gitu maksudnya? Secara umum kan seperti itu. Oh. Bisa seperti itu kan secara pemahaman. Padahal nggak gitu ya? Padahal nggak begitu. Ketika kita tidak ada sebuah keraguan itu kan mengimani yang di atas tadi kan, Allah dan Rasulnya tadi. Penggalan sebelumnya. Di situ kita tidak ada keraguan, maka ketika tidak ada keraguan seharusnya kita berjihad dengan mal kita, dengan anfus kita. Berjihadnya itu untuk kemana sebetulnya dengan mal dan anfus tadi? Untuk fisabilillah. Oh, bukan bentok sampai amwalihim. Bukan untuk pribadi. Cuman kan secara umum yang kita lihat, orang kan banyak berjuang bagaimana mendapatkan harta untuk diri sendiri. Iya. Untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat. Yuk coba cek. Iya. Berapa yang dikeluarkan, berapa yang diambil. Iya, apalagi fisabilillah nih. Apalagi ya, jangan dikaitkan dulu dengan fisabilillah. Masih berjuangnya dulu ya. Masih berjuangnya dulu. Orang dengan harta ya. Iya, orang berjuang untuk mendapatkan mal tadi. Kalau kita lanjutkan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah kan gitu kan. Seharusnya ini kan kata serangkai. Wow, tadi ya. Kata yang berkesambungan. Ya, makanya ketika kita memang tidak ada keraguan mengimani Allah dan Rasulnya, seharusnya kita berjuang dengan mal yang kita punya, ya kan? Dengan tenaga yang kita punya. Diri itu kan bisa kita dengan tenaga lah. Betul, kalau perbandingannya dengan mal tadi kan. Dengan diri kita lah.
itu untuk fisabilillah. Oh, bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk memperkaya diri. Makanya ada sih beberapa yang menggal ayat ini sampai bi amwalihim. Nah, itulah orang yang ngajinya setengah-setengah, Pak. Iya, kadang-kadang itunya pula. Itulah kalau pakai bahasa Iya kan? di awal tadi, mengkorupsi ayat. Iya, dia ngajinya cuma sepenggal ayat, aja jadi pegangan. Iya, jadi pegangan. Padahal maksud ayatnya nggak gitu. Nggak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu loh, Pak. Tekanannya kan sebetulnya kan dikata fisabilillah. Iya, betul. Nah, di situ. Jadi kita tidak ragu dalam berfisabilillah. Iya, betul. Kita tidak ragu menggunakan harta kita untuk fisabilillah. Iya. Kita tidak ragu menggunakan diri kita untuk fisabilillah. Diri berarti segala potensi. Segala ya, potensi. Nama besar, mungkin ya waktu, tenaga, pikiran bisa. gitu lah ya. Memang begitu. Waktu, pikiran, tenaga, pokoknya semua potensi yang kita punya. Jadikan sarana untuk jihad fisabilillah. Tujuannya fisabilillah. Fisabilillah. Semua kata kuncinya di kata fisabilillah. Ketika fisabilillah ini diabaikan, nggak usah cerita lah. Dia berarti jihadnya untuk diri sendiri, bukan untuk fisabilillah. Jihad berjuangnya untuk mal dan menggunakan dirinya itu untuk pribadi ya, justru. Saya contohkan begini, bab kecil. Kita gunakan seluruh tenaga kita, yang dengan diartikan dengan anfusim tadi ya, dengan segala potensi kita yang punya, bagaimana untuk mendapatkan harta supaya kita bisa kaya. Kan kebanyakan orang kan seperti itu. Jadi menggunakan dengan segala potensi diri yang dimiliki hanya untuk mendapatkan harta. Walaupun dalam arti kata aku berjuang juga loh. Apalagi alibi. Secara umum sekarang begini, kebanyakan yang saya lihat, aku mati-matian kerja sampai kemanapun, siang malam jungkir balik, banting tulang, kan gitu kan. Cari nafkah. Aku berjuang loh untuk keluargaku. Kan begitu pada umumnya. Betul, betul, betul. Bukan, kan akan lebih bagus. Aku rela loh, ya kan, menghabiskan, mengeluarkan malku, semua potensi yang kumiliki dalam rangka fisabilillah. Fisabilillah ini bisa menyangkup semuanya. Iya. Mendidik anak juga bisa fisabilillah. Iya. Mengajari orang lain juga bisa fisabilillah. Betul. Membantu seseorang dengan mal kita juga bisa fisabilillah. Termasuk berarti aula ini juga fisabilillah. Membantu menyalurkan pembangunan aula pembelajaran buta aksara Quran yang gratis itu juga fisabilillah. Iya. Karena memang ini untuk umat, Pak. Iya. Yang saya lihat begini akhirnya. Walaupun saya baru berapa kali ya diundang kemarin ya. Yang saya lihat aula ini sangat yang memang dibutuhkan oleh umat. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Karena kenapa? Gratisnya itu. Betul. Dan terbukti antusiasme ya. Nah, apalagi zaman sekarang sekolah tinggi-tinggi, tapi tahulah akhlaknya zaman sekarang bagaimana. Iya, betul. Karena lebih mengutamakan ilmu dunia lagi, Pak. Makanya yang disinilah bagaimana seharusnya tidak ada keraguan dalam mau menyalurkan apapun bentuknya. Kita tidak bicara nilai, kita tidak bicara jumlah, tapi ketika dengan sebuah keikhlasan menyalurkan ke pembangunan aula pembelajaran aksara Quran ya, itu sudah fisabilillah. Lalu bagaimana ketika orang bertanya, lalu bagaimana Pak dengan anpus kami yang jauh di sana? Tidak usah bicara anpus, karena kemampuan kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang di luar sana dengan harta, salurkan dengan hartanya. Jadi yang di sini tim pengelola lah, biarkan mereka dengan anpusnya, dengan potensi dirinya, dengan cara mengajar, gotong royong membangunnya dan segala macamnya. Betul. Kan begitu dia. Tapi yang jauh bisa juga Pak pakai anpus, Pak. Bisa. Bantu nge-share infonya. Bisa. Juga banyak orang yang tahu ya kan, harapannya kan juga banyak yang bantu lah gitu. Saya dulu kan sebelum diundang kemarin kan juga pernah saya share itu yang dengan gaya saya lah ya. Benar. Bahwasanya ketika ada saudara yang seiman menyalurkan atau berinfak kemari, dia akan mendapatkan ketiga keuntungan. Apa itu Pak? Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Iya, betul. Nah, tiganya dapat ya Pak? Tiga-tiganya dapat. Kenapa? Betul. Ketika dia menyalurkan dengan malnya, dia akan bernilai sedekah jariah. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kenapa saya bilang tadi ada ilmu yang bermanfaat? Ya karena yang kita didik di sini, yang mau kita ajari di sini, itu ilmu yang bermanfaat semua yang kita ajarkan. Ya, ilmu dari Quran, Pak. Ilmu dari Quran. Akhlak yang karim. Kan begitu dia. Betul. Apalagi cuma doa yang soleh. Insyaallah. Doa anak yang soleh udah otomatis itu. Iya, betul. Kenapa? Karena sudah kita ajari di sini dengan Quran, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, otomatis doa yang soleh itu akan didapat. Iya, betul.
otomatis mereka ini juga mendoakan. Bahkan Yo, bukan cuma anak pastilah. ya, Pak, Bukan cuma anak-anak. Iya, serta Cuman didik kalau semua. secara bicara tentang generasi lah kita Iya, bilang. Karena kan kalau secara hadis kan 3 itu kan. Iya, benar. Amal yang tak pernah putus. Kalau apanya kan ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus. Walaupun orangnya sudah meninggal. Walaupun orangnya sudah tiada di dunia ini. Betul. Kalau secara urutannya, kalau saya nggak salah itu yang pertama ilmu yang bermanfaat dulu. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, baru doa yang soleh. Iya, betul. Tapi karena ini kita berkaitan dengan jihad an walihim, ba'al musihim kan gitu kan. Jadi kan ketika saudara kita yang jauh di sana berjihad dengan malnya, dengan hartanya yang disalurkan kemari, yang pasti otomatis akan bernilai sedekah jariah. Iya, yang menerima gitu di sini pun berupaya untuk amanah, Pak. Ya pasti, haruslah itu kan. Ya, karena ini memang untuk umat kita nggak berani. Karena itu tadi punya feeling bahwa ya Allah ini kan maha melihat, dan kita juga contoh lah Rasul yang amanah tadi gitu dalam mendidik lah kita bilang di sini. Nah, jadi ini juga bentuk jihad ya, Pak, buat orang di sini, gitu ya kan, Pak? Kalau dikaitkan dengan kata visibilitas itu klopnya tadi di situ. Oh, ya, sarana visabilillah. Secara keseluruhan. Jadi dalam menyalurkan yang saudara kita yang di luar ataupun yang di sini, semuanya tidak ada kata ragu. Iya, betul. Bersinergi semuanya. Bersinergi semua. Makanya ya kalau bisa dilihat lah, hanya dengan waktu berapa tahun lah kita bilang bisa mewujudkan bangunan semegah ini. Iya, insyaallah, ya Allah. Kan begitu kan? Ya, nah, jadi biar bermanfaat. Dan kita juga yang saya lihat dari tim pengelola atau tim panitia pembangunan, dia juga senantiasa loh mempublikasikan. Betul. Laporan. Nah, laporannya. Berapa yang masuk? Itu kemarin Pak Khalid yang punya kerja. Berapa yang keluar, bahkan bentuk bangunnya. Betul. Kita kan sesuai dengan sebuah anggaran. Ya, gitu. Kita selalu update perkembangan. Gitu. Makanya. Bisa lanjut nih, Pak? Bisa, silakan. Lanjut ya. Ulaika humus sodikun. Nah, mereka itulah yang kategori orang-orang yang benar. Sodik, benar. Sodik benar. Jadi kalau itu kan pakai kata pelaku tadi kan. Mereka itulah kan gitu kan. Yang kategori orang-orang yang benar. Jadi benar cara dia menjalankan sebagai mukmin, benar dia dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar dalam berjihadnya, ya kan? Betul. Benar dalam menggunakan malnya, benar dalam menggunakan anfusnya, betul. Dalam rangka semuanya benar untuk fisabilillah. Oh, disimpulkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sodik. Iya. Ketika dia sudah amanah bab itu semuanya, itulah orang-orang yang benar. Nggak usah peduli dengan omongan orang. Betul. Kalau orang ini kan suka kali ngomong kita bersedekah salah, nggak bersedekah salah. Diumumkan di luar kan di situ. Ya kalau mau bersedekah, berinfak, bersedekah dengan mal kita, ya berbuat saja. Iya betul. Karena memang ya pro kontra selalu ada. Iya pastilah. Nggak mungkin nggak ada, ya kan. Makanya di awal kita tadi dengan kondisi yang viral yang ada, kita jangan terperangkap loh. Kalau memang yuk yang terpercaya, yuk yang amanah. Iya betul. Nah gitu dia. Iya. Jadi bisa kok dicek kebenaran, misalnya dalam rangka kita mau menyalurkan lah sebuah bantuan. Apalagi sekarang ini kan banyak bentuk orang yang minta bantuan. Iya betul. Jadi bisa kok dicek duluan keabsahan bangunan itu sendiri. Betul. Bisa melalui teman. Iya betul. Ya kan, bisa melalui datang langsung. Betul. Nah, kalau memang terbukti itu bangunan yang amanah, seharusnya tidak ada sebuah keraguan dalam menyalurkan. Betul. Saya sepakat. Nah, itulah kategori orang yang benar tadi. Sodikun ya. Mukmin sodikun. Itu nggak mudah loh untuk mendapatkan gelar sodikun itu. Betul. Itu mendapatkan yang namanya orang-orang yang kategori yang benar tadi. Itu connect dengan kata mukminun tadi. Ya, betul. Dia harus terpercaya, dia harus amanah. Kalau nggak terpercaya, nggak amanah, nggak mungkin dia bisa jadi orang sodik. Iya. Nah, gitu dia. Iya betul. Ya kan? Nggak mungkin kelakuannya sodik kalau dia nggak bisa dipercaya. Ya nggak mungkin lah. Siapa yang membenarkan, jawab lah. Jangankan Allah, mungkin keluarga aja belum tentu membenarkan. Iya, jauh lah sodik. Iya kan gitulah. Makanya tadi ya kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa melihat lah sebatas mana atau sejauh mana keimanan kita sudah ada. Kurasa untuk ayat ini sudah bisa untuk mengindikasi diri kita pribadi. Ya, untuk ke dalam ya. Iya, untuk ke dalam. Saya tidak bicara dan saya tidak mau menilai orang luar atau orang lain. Yang saya bilang tadi kan kita yuk coba lihat saja diri kita pribadi dengan latar belakang masa lalu yang entah apa bentuknya itu. Dengan ayat ini, yuk kita sebagai pelaku orang-orang yang betul-betul beriman. Yaitu mana? Kita jadi orang-orang mukmin.
Iya. Kita yang terpercaya, kita amanah, ya kan? Jadi bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya itu pasti. Ya. Nggak ragu ya Pak? Nggak ragu. Apalagi bentuk kata jihad dengan mal dan dengan anfus. Dalam rangka fisabilillah. Iya. Nah, tidak ada keraguan. Mau orang mau ngomong apa, biarkan saja. Berjalan aja. Berjalan saja. Iya. Orang bentuknya iman tuh di dalam kolbu kok, dalam dada kok. Betul. Yang penting kita berjalan sesuai dengan ini, Pak. Iya, sesuai dengan Quran. Iya. Kalau orang kan melihat hanya sebuah penampilan. Iya. Kan saya bilang semalam kan, saya hanya gara-gara sholat Jumat pakai peci, pakai sel dipanggil ustad. Disuruh khutbah ya. Nah, disuruh khutbah. Padahal bukan ustad. Iya, betul. Ya itu hak mereka lah memanggil ustad kan. Betul, ya. Enggak pun juga enggak masalah. Saya juga gitu kok, Pak. Karena buat channel YouTube dakwah. Ya. Jalan bilang, Ustad, iya, mengiyakan aja berat gitu. Tapi perlu juga disyukuri. Iya, image-nya kayak gitu. Kenapa? Ya. Karena itu juga memagari diri kita, itu juga membelenggu diri kita. Betul. Jadi tidak mungkin aneh-aneh, Pak. Kata amanah tadi kan di situ. Betul. Ketika orang sudah memanggil kita Ustad, berarti kan dia percaya bahwa kita Ustad. Minimal paham agama lah ya. Ya, bolehlah seperti itu. Iya kan. Lalu kan bagaimana kita menjaga kepercayaan orang? Betul. Bagaimana kita, ya kan itu kan? Nggak mungkin lagi kereta-keretaan di luar pakai celana pendek. Nggak mungkin ya, lagi itu bisa lah. Contohnya begini saja lah. Ketika dia lewat depan kita. Kan nggak mungkin kita mau ngomong kasar segala macam. Iya, pasti kita dengan retorika yang bagus kan? Iya, betul. Jaga sikap lah setidaknya. Oh, ya itu. Berarti juga nggak menyalahkan yang manggil Ustadz. Ya, perlu juga disyukuri ada yang manggil Ustadz kan gitu kan. Karena apa? Dia mengingatkan kita. Ya, sebenarnya untuk diri kita juga. Iya, untuk mengingatkan kita kok. Ya, alhamdulillah. Ya, awalnya terbebani. Ya awalnya ya pastilah terbebani, tapi setelah kita konekkan lah dengan kata iman tadi. Itu kebaikan diri kita juga. Itu kan lebih membelenggu diri kita supaya kita tetap duduk di dalam kondisi mukmin. Insya Allah. Nah, begitu dia. Oke. Jadi cukup panjang Pak obrolan kita. Oke. Satu ayat. Seperti biasa Pak di akhir video pesan-pesan buat ikhwan wal akhwat yang nonton. Monggo Pak, boleh. Kalau itu untuk saudara-saudaraku yang seiman seakidah dimanapun berada, ya kan, marilah kita berjihad dengan mal kita, dengan anfus kita. Kalau memang saudara-saudaraku yang jauh di sana mampunya hanya dengan mal, maka percayakan dengan kami sebagai pengelola atau sebagai panitia pembangunan aula, pembangunan pembelajaran buta aksara Al-Quran. Biarlah anfus kami yang bekerja, silahkan saudaraku dengan mal membantu kami di sini. Yakinlah itu dalam rangka fisabilillah. Semoga dengan saudara-saudaraku menyalurkan mal kemari, kita semuanya kategori orang-orang yang sodik, kategori orang yang benar. Ini bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini. Ya, alhamdulillah itu tadi obrolan kita bersama Pak Pangat ya. Satu di antara cara mengindikasi diri kita, terutama kira-kira sudah ada tanda-tanda keimanan atau belum, yaitu secara garis besar yang pertama itu adalah jadikan diri kita orang yang terpercaya dan bisa dipercaya hingga akhirnya menjadi orang-orang yang sodik tadi berdasarkan Quran surah Al-Hujurat ayat 15 itu Bang ya. Ya. Baik, selesai video kita kali ini. Jangan lupa terus ikuti video-video kami selanjutnya, insya Allah bermanfaat karena kami akan terus berupaya untuk menjadikan Quran sebagai solusi dalam kehidupan kita. Itu saja. Binasri minallah fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.